Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita semua merasa bersyukur karena Tuhan memberkati dan mengasihi kita. Dan hari ini kita akan menikmati firman Tuhan dalam KPA Online. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan berkat-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami dalam keadaan yang baik. Dan saat ini kami akan menikmati berkat firman-Mu. Tolong pimpin dan urapi kami, agar firman-Mu menjadi kekuatan, tuntunan, dan juga didikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tema hari ini adalah kekuatan persekutuan. Kita akan baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kisah Para Rasul 2 ayat 42, demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, saudaraku yang terkasih, manusia diciptakan sebagai makhluk individu dan sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Bahwa manusia adalah makhluk yang bersekutu. Secara umum, manusia memerlukan relasi satu dengan yang lain. Entah itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan bahkan dalam berjemaat. Berelasi mutlak diperlukan oleh manusia sebagai makhluk sosial, karena itu adalah sebuah kebutuhan. Manusia tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa hidup tanpa campur tangan orang lain. Manusia itu saling bergantung satu sama lain dan saling membutuhkan. Bagi gereja yang adalah tubuh Kristus, persekutuan adalah sesuatu yang sangat penting. Itu merupakan salah satu panggilan gereja. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk bersekutu dengan Tuhan dan diwujudkan dalam sebuah persekutuan dengan sesama. Persekutuan sesungguhnya bukan sesuatu yang secara alami terjadi atau otomatis, tetapi atas dasar prakarsa atau usaha dari manusia dan tentunya dengan Tuhan juga. Hal ini mengingatkan dan menyadarkan kita sungguh betapa pentingnya nilai sebuah persekutuan. Dan itulah yang terjadi pada jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka sadar bahwa mereka tidak akan kuat jika hidup sendiri-sendiri. Saudaraku yang terkasih, yang mereka kerjakan dalam persekutuan waktu itu adalah yang pertama, bertekun dalam pengajaran. Jemaat membutuhkan pengajaran-pengajaran yang benar dari para rasul, supaya tidak mudah tersesat atau disesatkan oleh para pengajar-pengajar palsu yang membawa mereka lari dari Tuhan. Sadar akan banyaknya ajaran-ajaran yang menyesatkan, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul yang sudah teruji, yang diutus oleh Tuhan. Yang kedua, memecahkan roti. Artinya mereka saling berbagi, saling memperhatikan satu sama lain, saling menopang dan menanggung beban bersama. Dengan berbagi, tidak ada satupun di antara mereka yang kekurangan. Bahkan ada yang rela menjual hartanya untuk dibagi-bagikan kepada yang lain. Yang ketiga, dalam persekutuan itu mereka bukan hanya bertekun dalam pengajaran dan membagi hidup, tetapi juga berdoa. Doa bersama adalah salah satu kekuatan besar dalam persekutuan. Dengan doa, yang lemah menjadi kuat, yang susah dihiburkan, dan yang sakit juga disembuhkan. Itulah ketiga hal yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, yaitu bertekun dalam pengajaran, memecahkan roti, dan berdoa. Sehingga mereka disukai oleh banyak orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Saudaraku yang terkasih, persekutuan dengan sesama jemaat bukan hanya dibutuhkan pada zaman dahulu saja.
Di zaman sekarang pun persekutuan juga dibutuhkan. Tuhan juga sudah mengingatkan kita supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dan harus giat di dalam melakukannya. Meski kita tahu bahwa dalam persekutuan bisa jadi akan ada konflik antar sesama. Karena sebuah persekutuan terdiri dari berbagai karakter manusia, suku, dan ras. Sehingga tidak heran bila dalam persekutuan kita akan menemukan konflik. Oleh sebab itu diperlukan kedewasaan rohani dan kerendahan hati dalam hidup bersekutu dengan orang lain. Dalam persekutuan semua yang kita lakukan dasarnya adalah kasih, sehingga saat ada perbedaan tidak akan ada masalah atau konflik. Karena kasih maka bisa saling menerima satu dengan yang lain dan saling menghormati. Saudaraku yang terkasih, mari kita bertauladan kepada kisah jemaat mula-mula yang bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, memecahkan roti dan juga dalam doa. Dengan saling menopang satu sama lain, maka kita akan dikuatkan. Dengan adanya pengajaran yang benar, kita tidak akan disesatkan. Dengan saling berbagi, maka tidak ada yang kekurangan. Dengan giat dalam persekutuan, maka hubungan jemaat akan semakin baik. Terlebih hubungan dengan Tuhan juga akan semakin intim. Dan dalam persekutuan, kita akan dapat merasakan penyertaan dan berkat dari Tuhan. Haleluya, amin. Demikian saudaraku firman Tuhan hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu bagi kami, mengingatkan kami agar semakin giat dalam persekutuan-persekutuan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Biarlah kami dapat saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling menguatkan dan saling berbagi hidup dengan yang lain, sehingga kami semua dapat bertekun dalam persekutuan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Gembala kami beserta keluarga besarnya dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya mereka semua selalu merasakan sukacita yang dari Engkau di dalam setiap persekutuan yang mereka ikuti. Engkau berkati dan lindungi dalam setiap aktivitas mereka. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Jadikan berhasil setiap apa yang mereka kerjakan. Jika ada yang sakit, tolong sembuhkan Tuhan. Yang lemah, tolong kuatkan. Yang susah, tolong hiburkan. Dan yang sedang dalam pergumulan, mari Tuhan tolong mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk KPA hari ini. Dan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.